Kalau mau kembali kepada Rasulullah, ayo kita bangun persaudaraan yang tulus, yang sesungguhnya, dan orang kembali pada nuraninya. Artinya orang tidak dikuasai oleh hasrat-hasrat dan nafsu, nafsu kekuasaan, nafsu memiliki harta kekayaan, nafsu memenuhi kebutuhan biologis kita. Kalau ini kita kuasai, maka kita kembali kepada salaf. Dari sudut ini saya tergelitik untuk bertanya tentang, kita kan mendengar juga salah satu semangat yang didengungkan dalam keberagaman kita, yaitu kembali ke ke salafun soleh dan lain sebagainya. Itu sebenarnya secara proporsional itu bagaimana kita kembali ke masa-masa terdahulu itu sebenarnya seperti apa ya? Iya, kembali ke salafus soleh itu bukan ikrar keagamaan, tapi itu moto politik lebih relevannya ya. Jadi kembali ke salaf soleh itu artinya gini kan, itu fitnahnya saat abad kedua, abad ketiga Hijriah itu kan fitnahnya luar biasa. Konflik antar golongan, antar aliran, antar apa itu sangat tinggi ya kan? Jadi terus orang-orang sadar bahwa di masa Rasulullah nggak ada kayak gini gitu. Jadi di masa Rasulullah nggak ada ilmu kalam, nggak ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ada, ya kan? Tapi kemudian itu kan nggak bisa orang sejarah diputar kembali, kan nggak mungkin. Gitu. Itu hanya klaim aja bahwa orang kembali. Artinya gini. Jadi kalau orang menolak ilmu kalam, apalagi karena waktu itu misalnya yang dominan waktu itu yang berkuasa adalah Mu'tazilah misalnya. Jadi orang menolak Mu'tazilah, orang menolak Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu merasa dirinya sudah kembali kepada salaf. Tapi salaf ini kemudian membentuk aliran baru dan institusi baru, ya kan, mempunyai mazhabnya sendiri, menjadi bagian dari mazhab yang lain, sehingga nggak ada relevansinya dengan salafnya Rasulullah sendiri, kan nggak mungkin. Ya kan gitu. Jadi ada orang yang mengklaim bahwa ini kami salaf bukan karena lebih dekat kepada Rasulullah, tapi karena dia nggak cocok dengan Mu'tazilah dan cocok dengan Ahlus Sunnah, kan gitu. Ya kan? Nah, bukan kembali kepada masanya Rasulullah secara historis, ya, karena kita jangan ahistoris, tapi kembali pada nilai-nilai itu loh. Ini nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama kan simpel sebenarnya kan. Pertama, persaudaraan dan persahabatan yang penuh dengan kasih sayang antara al-ansar wal muhajirin. Ya kan, yusiruna anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu dibangun dengan pilar itu, bahwa orang memprioritaskan saudaranya lebih dari dirinya sendiri walaupun dirinya butuh. Ya kan itu. Yang kedua adalah orang kembali ke dalam hati nuraninya sendiri. Isi yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah membangkitkan nurani orang-orang itu, ya, akal sehatnya. Jadi dia bisa berpikir sendiri. Jangan pikir bahwa masyarakat Madinah itu berpangku tangan menunggu apakah titah Rasulullah. Tidak ada. Rasulullah kan nggak memberi titah kayak raja-raja itu kan tidak. Rasulullah berdialog dengan mereka, apa yang kita bisa lakukan, ya kan, gini. Lakukan bersama, musyawarah. Makanya selalu ada musyawarah. Itu lihat piagam Madinah itu kan selalu ada musyawarah. Ketiga, yang ketiga, bagaimana pendekatan Nabi ke para suku-suku yang lain itu di sekitar Madinah untuk mengamankan Madinah. Itu sangat egaliter, sangat terbuka, sangat plural, ya kan. Jadi karena ada suratnya yang paling menarik itu adalah kalau bapak-bapak ini saya minta supaya mendukung masyarakat Madinah kalau mau masuk memeluk Islam, mengakui aku sebagai nabi, ya alhamdulillah. Kalau tidak, nggak apa-apa juga gitu. Jadi kan tidak ada pemaksaan, nggak ada apa, ya kan.
Itu kan simpel. Jadi kalau mau kembali kepada Rasulullah, ayo kita bangun persaudaraan yang tulus, yang sesungguhnya, dan orang kembali pada nuraninya. Artinya orang tidak dikuasai oleh hasrat-hasrat dan nafsu. Ya kan, yang memperbesar kita itu karena kita ini kan dikuasai oleh hasrat-hasrat dan nafsu kekuasaan, nafsu memiliki harta kekayaan, nafsu memenuhi kebutuhan biologis kita. Kalau ini kita kuasai, maka kita kembali kepada salaf. Itu yang makna kembali kepada salaf adalah mengatasi dirimu sendiri sehingga menjadi menemukan nuranimu sendiri seperti masa Rasulullah itu. Bukan berarti terus masuk ke dalam golongan yang mengatakan dirinya dia salaf ya. Jadi orang semak dia bilang salaf, itu kontradiksi dengan dirinya sendiri. Karena semangat daripada kembali ke salaf itu adalah membebaskan diri dari mazhab, tapi dia sendiri memazhabkan dirinya, ya. Itu kan dia melanggar aturan dia sendiri.